Dia bilang kan cuman 4 juta kan ya kalau katanya si Rasman kan. Ini bukan masalah nominal bang, ini masalah etika, adab, dan penggelapan. Menurut kalian dia tulus nggak minta maaf ya? Kalau minta maaf tuh tulus mah nggak hari ini minta maaf, besoknya ke Rasman. Karena itu preskon lagi. Hitungan dia sama Rasman, kayak nggak tau Rasman aja. Tiba-tiba gue ditransfer sama si Frida 3,5 juta kan. Nggak tau apaan, langsung gue balik kita duitnya. Apaan tuh, duit apaan? Gue mah nggak mau terima uang haram. Gimana caranya gue ngasih komisi kalau dia belum kasih laporan penjualan? Itu karyawan rasa ade, ternyata karyawan rasa maling guys. Iya. Ya nyuap gimana? Gue kagak ada duit. Itu dari mana? Makanya Frida itu kalau apa-apa tuh laporan keuangan. Jangan-jangan dia yang inisiatif tuh transfer. Kan semua kan gua kan transfer ke dia kan, misalkan transfer gitu tiap hari pasti transfer dan nggak pernah ada laporannya sampai sekarang. Sekarang gini deh, kalau dia nggak salah, dia ngapain hapus bukti chat yang suruh kostum itu transfer ke rekening pribadi dia, gitu aja sih. Hari ini ya BAP kasus yang aku kemarin laporin 5 jam ya, lama ya. Berapa laporan sih kak? Maksudnya ini untuk dua yang mana aja gitu yang kamu ambil? Dua laporan. Laporan mana aja kalau boleh tahu kak? Buat karyawan aku yang maling-maling itu lah. Kak, berarti kemarin kan juga lagi rame nih di media sosial kamu ya. Maksudnya ada penambahan lagi kan yang maksudnya karyawan yang ikut serta juga nih yang menipu dirimu ya? Ada. Parah ya, udah nonton kan beritanya ya, parah ya. Menurut gue sih kalau misalkan kalian udah dipercaya sama bos kalian jangan salah gunain. Karena gue ke karyawan gue itu percaya banget. Itu karyawan rasa ade, ternyata karyawan rasa maling guys. Kak, kan kemarin juga lagi ramai tuh kak perihal Frida ya, yang katanya kemarin sempat bilang atau bongkar nih, karena katanya dia disuruh sama kamu nih untuk membayar penyidik di Polres Medan. Ini yang katanya nyuap. Iya. Ya nyuap gimana? Gue kagak ada duit. Itu dari mana? Terus itu nyuap dari mana? Gue udah cari-cari di rekening gue nyuap mana? Kagak ada. Gue cari-cari kagak ada kan, tadi sekarang gue kasih mutasi rekening gue kan. Kagak ada. Dari rekening mana nyuapnya? Rekening dia. Dari rekening mana coba? Rekening dia. Masalah Frida. Makanya Frida itu kalau apa-apa tuh laporan keuangan. Jangan-jangan dia yang inisiatif tuh transfer. Kan semua kan gua kan transfer ke dia kan, misalkan transfer gitu tiap hari pasti transfer dan nggak pernah ada laporannya sampai sekarang gitu. Jadi gue transfer dia tuh pasti tuh tiap hari sampai sekarang gue minta laporannya aja. Terus buat Frida juga gue saranin mendingan tobat tuh, kayak yang lain aja maling-maling yang di rumah gue aja pada ngaku pada tobat. Nah masa lu kagak tobat? Kalau orang udah tahu salah tuh tobat ya kan, dan ngarang-ngarang tobat, terus kayak gitu berdoa minta maaf, ambil jalan yang benar ya. Kemarin soal yang uang 4 juta itu. 4 juta mana? Yang di istilahnya ditilep gitu sama Frida itu berapa sih sebenarnya? Yang diambil sama Frida itu sebenarnya berapa sih? Oh, diambil sebenarnya kan kalau misalkan dia bilang kan cuman 4 juta kan ya kalau katanya si Rasman kan. Ini bukan masalah nominal bang, ini masalah etika, adab, dan penggelapan. Itu masalah keprofesionalan lu kerja gimana gitu. Masa lu nggak profesional dan lu memang menggelapkan gitu, dan ada buktinya. Kemarinnya juga gue tiba-tiba ditransfer sama si Frida ini 3,5 juta. Tiba-tiba dia transfer gue, ada buktinya di mana sih di situ ya? Ada kok, kalian lihat aja di IG gue itu tiba-tiba gue ditransfer sama si Frida 3,5 juta kan. Nggak tahu apaan, langsung gue balik kita duitnya. Apaan tuh, duit apaan? Gue mah nggak mau terima uang haram. Emang katanya buat apa? Nggak ada keterangan apa-apa. Gue balikin terus langsung gue WA ke dia juga. Terus dia bilang kan ngoceh-ngoceh katanya belum dikasih komisi. Gimana gue mau kasih komisi? Lu pikir dia pakai otak ya guys ya, pengusaha-pengusaha? Coba ya gue tanya ya. Gimana caranya gue ngasih komisi kalau dia belum kasih laporan penjualan? Lu kan mau komisi, gue harus tahu dong penjualannya berapa. Bulan-bulan yang lalu dia ngasih laporan penjualan, yang ini dia kagak ngasih. Gimana gue caranya mau ngasih komisi, ya kan? Kalau lu komisi itu mau cair ya harus kasih dulu toh laporan keuangannya berapa, laporan keuangannya amanah, terus laporan penjualannya mana, baru bisa dihitung komisi. Kalau lu kagak kasih gimana cara hitung komisinya gue? Gitu. Terus gitu udahlah, jangan banyak cincong, jangan banyak berkelit-kelit, jangan kebanyakan ngarang. Udah ini kan simple masalahnya. Kalau misalkan lo kagak salah, kasih aja mutasi rekeningnya.
Terus ya gitu, semuanya di mana-mana kalau resign secara profesional juga pasti kan serah terima. Kan serah terima kerjaan yang belum handover. Terus serah terima juga apa aja, keuangan yang udah dibayar apa, yang belum dibayar apa. Itu kan yang profesional. Nah dia kan nggak mau, dianya kan cabut gitu aja. Tapi lu melihat Frida yang akhirnya ke Rasman yang notabene adalah Rawan lah ya. iya, Rawan, nah ya nggak apa-apa. Berarti Frida itu menunjukkan sifat asli dia. Jadi kelihatan sifat asli dia sebenarnya kayak apa. Sekarang ya serem lah, orang mau jadiin dia karyawan mungkin serem ya. Karena dia sifat dia sendiri yang dia perakuin, pelawan lah, bongkar-bongkar. Orang mah kalau udah salah mah ya udah minta maaf, bye-byein ya kan. Kalau kasih lihat buktinya, pergin lah mutasinya kalau misalkan memang nggak salah gitu aja sih. Sesimpel itu. Kemarin kan katanya Frida sendiri sudah coba minta maaf secara pribadi ke kamu ya, tapi kata Frida sendiri kamu tidak menerima permintaan maaf dari. Gue terima permintaan maaf ya, malingnya nyolong di rumah gue aja gue terima, malingnya nyolong di rumah gue aja gue gaji si Umay. Iya, kalau misalkan dianya minta maaf ya secara tulus, kan kita bisa berasa ya orang minta maaf secara tulus apa enggak ya. Menurut kalian dia tulus nggak minta maaf ya? Kalau minta maaf tuhnya tulus mah nggak hari ini minta maaf, besoknya ke Rasman. Kan itu preskon lagi. Itu bukti nggak tulus ya guys ya. Hari ini minta maaf sama gue nangis-nangis ya kan. Terus gitu, gue udah tegur dia, lu jangan lah kayak gini, jangan bawa bokap lu, kasihan bokap lu udah tua. Terus besoknya ke Rasman ya, tulus nggak itu namanya? Gue minta print mutasi rekening koran kan, print mutasi rekening koran. Terus dia gitu gue minta print mutasi rekening korannya, dia nggak kasih. Dia bilang sama gue mau print mutasinya, mau kasih ke gue. Tapi buktinya dikasihnya ke kantor Rasman. Lu jawab sendiri dia tuh, berarti kenapa? Sebenarnya masalah simpel kok, lu serah terima. Kalau lu profesional baik-baik, lu serah terima aja. Jadi kerjaan gue nggak berantakan. Ini ya guys ya, ini edukasi ya guys ya. Lu serah terima dalam kalau misalkan mau resign itu menguntungkan dua belah pihak, biar lu nggak ada kerugian juga. Biar lu tidak terbebani sama yang masalah kantor dulu. Itu pentingnya serah terima. Sekarang kan kayak gini, jadi gua kagak tahu pembayaran apa yang pending, apa yang belum dibayar, apa yang udah dibayar, ya kan? Terus gitu ternyata gue menemukan bukti-bukti yang dia dihapus chattingannya. Sekarang gini deh, kalau dia nggak salah, dia ngapain hapus bukti chat? Yang suruh kostum itu transfer ke rekening pribadi dia, gitu aja sih. Tapi 4 juta itu udah final. Gua nggak ngerti. 4 juta hitungan dari mana sih? Gua nggak pernah ngomong 4 juta. 4 juta hitungan dari mana? Oh, aslinya berapa jadi? Hitungan dia sama Rasman, kayak nggak tahu Rasman aja. Aslinya jadinya berapa? Ada aslinya. Aslinya kan dia kan belum mau kasih lihat ini mutasinya kan? Ya baru bisa kasih lihat hitungan benernya ya setelah cek mutasi. Semua orang juga tahu lah guys, kalau misalkan resign ya serah terima, kan rekening lu digunakan selama ini ya serah terima, rekening buka apa namanya, print rekening koran udah kelar. Kalau emang lu nggak ada salah, takut apa? Ya kan? Takut apa sampai lu harus ke Rasman? Setelah udah ngecek rekening koran, ditemukan pembayaran diduga ya itu seperti apa sih klarifikasi? Rekening dia kan? Rekeningnya, cek rekening koran ya. Rekening dia kan, bukan rekening gue kan? Nah, gue sih kagak pernah nyuruh, kok ya bisa begitu ya, makanya Frida kasih laporan keuangan gitu. Oh, jadi yang itu tuh dibacain itu bukan rekening lo? Bukan, gue mah nggak pernah nyuap-nyuap, cek aja rekening gue, kagak pernah gue nyuap-nyuap. Orang gue kagak ada duit, mau nyuap gimana? Total pegawai kamu yang sudah kamu laporkan ada berapa orang sih? Emang dia bilang itu rekening gue? Kurang tuh deh itu. Rekening koran, nggak tahu rekening koran. Dia menjabarkan rekening koran dan rekening korannya siapa? Dia sih menjabarkan ada rekening koran dan di situ atas suruhan kamu, menurut dia seperti itu. Kagak ada, inisiatif kali dia, jangan-jangan tuh. Iya, orang dari rekening dia. Inisiatif gue aja ngoceh-ngoceh, lu nggak denger deh tadi gue ngoceh-ngoceh apa? Laporan keuangan gue mana? Gue kagak pernah dikasih laporan keuangan selama setahun lebih. Mana gue tahu pengeluaran dia apa aja kan? Iya, mana gue tahu dia keluarin duit buat apa aja. Terus dia emang kan dia kan bisa mengeluarkan uang kan? Emang gue tiap hari transfer ke dia. Kerjaan dia gimana sih selama bekerja sama kamu? Mungkin apa baru setahun ini? Apanya? Yang neko-nekonya atau emang udah dari dulu? Dulu enggak lah, dulu kan lu tahu dia baik kan, ya kan, dulu awal-awal baik kan, baik banget, dulu baik awal-awal. Dia memang udah aneh menurut gua udah 1 tahunan ya, sejak pacaran sama editornya. Editornya juga udah keluar? Udah nggak ada.
Ya mungkin dia 1 tahunan berubah, mungkin ya cinta merubah segalanya. Ya. Tapi maksudnya gue, dia berubah sih nggak apa-apa. Harusnya dia lihat kan, dia sama gue itu gue anggap seperti adik. Lu tahu kan gue deket sama si Frida kan? Lu ya kelihatan kan gue sama dia sayang lebih deket ke yang lain kan. Semua kan juga tahu. Dan emak bapak pun anggap dia anak. Jadi emak bapak gue tuh sampai sakit juga kan mikirin dia. Gitu. Maksudnya kok lu sampai kayak gitu? Toh lu kalau salah, ya lu minta maaf aja. Minta maaf dengan tulus. Minta maaf dengan tulus. Terus mengakui salah. Ya toh kalau misalkan dia minta maafnya secara tulus, pasti gue maafin. Gitu aja sih. Tapi dengan bukti-bukti yang gue temuin, ya dia memang benar dia nyuruh transfer ke rekening pribadi. Memang buktinya nyata. Ada kan? Apalagi mau sampai di rumah ya. Oh iya, iya. Kalau gue punya duit ya gue memang pengen beliin rumah. Gue tuh orangnya emang sebenarnya lebih baik ngasih daripada dikasih sih. Dia juga tahu lah. Dia juga tahu lah setiap bulan gue tambahin. Terus dia bilang katanya dia tiap bulan terima 5 juta. Gue ada, mau lihat nggak slip gajinya dia? Mau nggak? Ya kan yang bikin kan slip gaji semuanya dia. Gue mah tinggal transfer aja. Kalau misalkan dia jadi di bawah 10 juta ya gue tambahin. Belum lagi kalau misalkan dia alasan sakit ala-ala gue kasih lagi kadang-kadang. Jadi dia selama berubah memberikan alasan nggak sih Kak ke dirimu bisa sampai melakukan hal tersebut? Enggak. Maksudnya alasan gimana? Ya kayak misalkan alasan dia melakukan hal tersebut nih, kan kata dirimu kan sebulan udah setahun nih berubah karena kedekatan. Ya gue berasa lah, lu mulut bisa bohong, kalau energi nggak bisa bohong. Lu tau kan energi yang lu rasain apa sama dia, dulu sama sekarang memang beda, jauh. Kalau lu ngomong mulut bisa bohong, nggak bisa so manis. Tapi kan kalau kayak energi yang lu ada lu nih, lu tukang bohong nih, gue berasa gitu. Pasti ya mau diapain lagi. Kalau misalkan dia mau resign pun nggak mungkin gue tahan. Gue nggak pernah tahan orang. Gue tanya semua karyawan gue, nggak pernah gue tahan orang. Cuman lu harus profesional dong. Lu one more notice, apalagi terlebih lu kan yang punya jabatan, ya kan? Punya jabatan di, ya dia termasuk orang kedua gue kan, setelah gue. Jadi orang pertama setelah gue bahkan, ya kan? Jadi ya lu harus memberikan contoh yang baik dong. Masa iya lu kirimin handphone gue pakai ojol. Oh terus masalah handphone nih, gue dikirimin juga tuh kemarin tuh. Dia bilang katanya handphonenya udah dibalikin ya, iya kan? Ya, ada kan? Ya, handphonenya dibalikin. Gue kasih dia handphone kok, yang dia pegang itu iPhone yang ada bobonya 3 itu apa? Yang handphone pribadinya. Itu kan handphone dia mau kan buat THR ya dia. Abis gue kasih tuh handphone, dia masih minta THR lagi buat bapaknya 2 juta. Gue kasih. Nggak pernah gue nggak kasih kalau dia minta. Asli kalau Frida mah. Kalau Frida mah nggak pernah gue nggak kasih kalau dia minta. Gue emang nggak anggap dia adek, tapi ternyata dia lebih cocok jadi adiknya Rasman. Gue bisa ngomong apa? Terus dari itu terakhir kan kemana aku teleponan sama Kak Uci. Si Uci bilang katanya dia minta mau ngelamar di tempatnya Hotman. Gue udah seneng aja dong, gue bangga aja, wih mantan PA gue kerjanya sama Hotman sekarang. Ya jadi respon duduk di sebelah Rasman. Gak apa-apa, menyala ya, apapun itu. Jadi ada Denis, ada Rasman ya nggak apa-apa. Tapi rasa bersyukur gak sih dia dengan ada kejadian ini akhirnya? Bersyukur banget. Karena satu yang gua perlu ditegasin, Frida memang tidak profesional, jelas. Dalam bikin apapun, dalam bikin slip gaji, dalam bikin laporan keuangan, dalam bikin slip gaji, dalam berbicara sama orang, dalam mengatasi customer gue banyak yang terlambat, itu semua gue ada buktinya. Bunga dikomplainin, terus ya memang dia tidak profesional. Terus ya gitu, ya dia bisa bertahan karena gue deket sama dia, karena gue anggap dia adik. Ya dia seperti ini ya gue bersyukur. Terus gitu kalau misalkan dia bilang gajinya cuma 5 juta, saya kerja berapa belas jam, dia itu personal asisten. Ya kan, personal asisten, dan dia megang handphone gua. Lu terima orderan dari handphone gua itu udah dapat komisi, walaupun orderannya bukan dia yang cari, orang nyari itu handphone. Kurang enak apa? Ngerti nggak? Jadi ini ada WA nih masuk nih, dibalesin, terus gitu, oke transfer ke sini rekening, deal masuk ke dia. Kurang enak apa? Ya enak lah. Ya masalahnya memang di dia itu memang, 1 tidak profesional, 2 tidak bersyukur. Gue rasa kalau dia bersyukur semuanya pasti lebih indah, nggak akan ada kejadian kayak gini. Boleh di-spill nggak sih Kak bukti transaksi mungkin yang gaji-gajinya dia yang kamu berikan ke dia? Oh iya. Ada di HP satu lagi, mati. Di sini aja ya. Di sini aja yang ada aja ya. Iya itu kok jadi tukang bohong begitu, gue bingung deh.
Sip. Bentar ya. Karena Terus dia bilang apa lagi tuh kemarin? Ayo dijabarkan biar gue jawab. Dia nangis-nangis jenis katanya kenapa sih nggak bisa diomongin baik-baik, kenapa harus di media sosial, jadi dia sampai takut untuk keluar rumah gitu jenis. Itu bukti dia takut keluar rumah, bohong banget. Buktinya dia bisa ke kantor Rasman. Pakai apa ya? Pakai pintu ajaib. Kan iya kan, kalau dia takut keluar rumah mah dia mah nggak ke kantor Rasman, dia lagi di rumah. Berani lah dia. Kan pengacara banyak, ada Hotman, ada siapa namanya? Oh ya, terus gue mau nanya itu ya, gue sampai nyari slip gaji ya. Gue mau nanya, itu si Rasman itu preskon barang gitu, dia sebagai apanya Frida? Sebagai temannya Frida atau sebagai pengacaranya? Bukannya katanya bahasnya dicabut. Gue jadi bingung. Pengacara ditunjuk sama Frida, Katanya ditunjuk langsung pakai surat tulis langsung. Emang dia masih pengacara? Hah? Enggak, makanya gue tanya. Ya makanya gue tanya sama orang, masih jadi pengacara apa kagak? Hah? Bukannya katanya bahasa dicabut, gimana sih? Gue bingung. Makanya kalau ditunjuk sebagai temennya kan siapa aja bisa. Lu juga bisa ditunjuk sebagai temennya. Kalau sebagai pengacara, dia pengacara apa bukan? Gitu. Bentar, gue mau nesip kan. Berapa duit, Reksa? Gokar, mana Ipo? Gokar. Iya, naik gokar cuy. Berapa duit tuh? Ya. Iya, itu sekali pergi. Pulangnya naik gokar lagi. Nggak pernah dia naik ojek online. 300. Iya, gajinya katanya 5 juta. Belum lagi dia pakai emas banyak benar kan. Gua aja kagak pernah beli emas. Pakai emas dia. Terus begitu apa lagi ya 5 juta nggak masuk. Belum makan makanan tiap hari jajan. Terus ya nggak masuk akal lah kalau lu naik ojek online tiap hari. Terus segitu sewa atau beli apartemen gua nggak ngerti lah. Di Kalibata. Dia bilangnya ke orang beli. Terus segitu, beli apa sewa? Ya dia bilangnya ke orang beli. Terus segitu bilang ke gua sewa. Gua nggak tahu yang mana yang benar. berarti Denis lu menuntut Progel untuk dibalikin atau emang ingin di proses hukum? Proses hukum lah, udahlah proses hukum aja. Karena dia udah menjadi contoh yang nggak baik buat karyawan gua. Itu sih, dia udah jadi contoh yang nggak baik buat karyawan gua. Satu, kalau misalkan gue diemin jangan ikut-ikutan, bener aja kan, bercabang kan, tiap hari kan nambah-nambah lagi kan orangnya kan setelah gue bongkar ya. Tapi puji Tuhan juga sih dia keluar kayak gitu, jadi kan semuanya ketahuan ya. Walaupun dia sempat nangis-nangis kemarin tuh bareng Rasman. Nah, nangis. Gimana tuh? Dia sama nangis minta maaf, takut. Nangis minta maaf sama siapa? Sama gue sama Rasman. Denis. Hah? Denis lah. Denis. Kapan nangisnya? Kemarin Pas ke rumah gua. Pas preskon. Ya lu lihat dong sebelahnya Rasman nangis-nangisnya buat gue. Mungkin nggak? Ya kan? Lu kalau misalkan lu nangis-nangisnya sebelah Hotman gitu minta maaf sama gue masih masuk akal. Lu nangis-nangis sebelah Rasman minta maaf sama gue. Masuk akal nggak? Gitu aja. Total kerugian Denis berapa sih yang dia sama Frida ini? Total ya. Total gue hitung semuanya ya. Total yang sama yang lain-lain ya, sama yang kasus maling ini ya mau 500 juta. 500 juta sama yang maling ini semua. Ya gua lagi berada di dalam titik yang trust issue ya. Gua nggak bisa percaya lagi sama orang karena hampir semua karyawan gua kayak gitu. Di satu rumah dan mereka semua tinggal sama gua dan gua serem sih. Parah. Lu tau kan lu kan sering kan ketemu mereka kan? Baik kan kelihatannya kan? Iya. Dan ternyata tuh sering kan ke rumah kan? Baik ya, tapi mereka juga terlihat baik sama gua. Tapi ternyata pas dibuka semuanya datanya memang mereka ratusan juta. Gue sedih, gue sakit hati. Jadi itu yang bukan Rasman yang Rasman bilang duitnya cuma di sisa 4.500.000 itu nggak benar Denis? Aduh Rasman, kamu sekolah di mana sih Rasman? Please deh Rasman, please deh ya. Itu hitungan dari mana 4 jeti Bang Rasman? Coba ya Bang, pikir-pikir yang abang bilang cuman itu yang namanya kejahatan, tindak pidana itu tidak ada yang cuma-cuma Rasman. Kayak mana kamu? Sekolah mana yang ngajarin tindak pidana 4 juta itu cuma 4 juta? Bukan masalah cuma 4 jutanya, masalahnya itu tindakannya yang kriminal gitu. Ini kan
tim kamu sendiri kan banyak nih, apa kamu juga mau melaporkan mereka juga Kak, yang sudah kemarin ditayang di beberapa YouTube kamu ya? Ya dilihatnya nanti biar surprise. Ya kan, yang pasti gue sakit hati, gue kecewa sama semua tim gue sayang mereka sama seperti keluarga gue sendiri. Ya kalau misalkan sampai mereka melakukan kriminal, ya menurut gue mereka harus ditindak tegas sih.